warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi kesini ada kendala nggak teman-teman? Ada. Apa tuh? Ada yang tadi hujan. Oh, hujan. Tapi alhamdulillah ya bisa sampai sini dengan selamat. Iya. Kebasan nggak tadi? Kehujanan itu? Enggak. Oke, aman. Saya sebelumnya mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini di tengah kesibukan teman-teman pastinya. Nah, untuk biar makin akrab dan makin kenal nih satu sama lain, boleh ya kita perkenalan dulu satu-satu? Boleh? Boleh. Biar lebih seru juga, saya mau perkenalannya lewat games gitu, permainan kayak bernyanyi gitu. Boleh? Boleh. Jadi perkenalannya lewat lagu ya. Lagunya tuh kayak gini. Ayo teman-teman, perkenalkan dirimu, siapa namamu dan makanan favoritmu. Jangan malu-malu, sebutkan satu-satu. Ayo kita mulai dari kamu dulu. Misalkan kayak gitu. Nah, nyanyian tadi itu kita nyanyiin bareng-bareng. Oke, misalkan nanti aku udah tunjuk nih siapa yang bakal perkenalan duluan. Nanti orang itu bakal nyanyi kayak, halo teman-teman, mari berkenalan, namaku Sylvia, aku suka seblak. Misalkan kayak gitu. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, coba kita latihan dulu ya, kita mulai dulu. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo teman-teman, mari perkenalan, siapa namamu dan makanan favoritmu. Jangan malu-malu, sebutkan satu-satu. Ayo kita mulai dari kamu dulu. Oke, ya, 1, 2, 3. Halo teman-teman, mari kita kenalan. Namaku Nia, aku suka bakso. Gitu. Oke, teman-teman bisa dimaafin. Oke, kalau gitu kita mulai ya perkenalannya satu-satu. Dan dari sini kita muter ke sini. Apa dari aku dulu ya? Oke, boleh. Oke, 1, 2, 3. Ayo teman-teman, kita perkenalan. Siapa namamu dan makanan favoritmu. Jangan malu-malu, sebutkan satu-satu. Ayo kita mulai dari kamu dulu. Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Sylvia, aku suka dimsum. Halo teman-teman, mari berkenalan. Boleh. Apa sih tadi? Iya, dari ayo, dari mulai atau ya udah langsung aja, nanti langsung kalian. Halo teman-teman gitu ya. Iya, dari halo teman-teman, kan habis aku kamu nanti langsung gitu. Oke. Mari Gak apa-apa, nadanya juga gak bisa. nggak apa-apa, santai aja. Iya, aku suka. Oke. Ya udah dari sini aja dulu. Oke, dari kamu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Sabina, aku suka seblak. Oke, halo teman-teman. Mari berkenalan. Aku suka kebab. Namanya siapa? Dian. Dian. Oke. Oke, boleh. Oke, 1, 2, 3. Udah. Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Dian, aku suka kebab. Oke, lanjut.
lanjut, dibanting. Oh iya, boleh. 1, 2, 3. Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Yuli, aku suka dimsum. Oke. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama aku Siti, aku suka mochi. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama aku Lala, aku suka kebab. Oke, lanjut. Teman-teman, mari berkenalan. Nama aku Kai, aku suka mie. Oke. Teman-teman, mari berkenalan. Nama aku Dada, aku suka bakso. Oke. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama aku Nia, aku suka bakso. Oke. Tadi kan kita udah perkenalan nih satu-satu. Tadi udah pada nyebutin nama sama makanan favoritnya satu-satu nih. Aku mau tes seberapa fokus sih tadi teman-teman memperhatikan yang lain, teman-teman lainnya tuh perkenalan gitu. Oke, aku bakal tes ya satu-satu. Coba kamu sebutin yang di sana yang kerudung biru. Namanya siapa sama makanan favoritnya? Namanya Yuli, makanan favoritnya dimsum. Betul? Betul. Oke, coba kamu sebutin ini namanya siapa dan makanan favoritnya apa? Saya Sabrina, makanan favoritnya seblak. Oke, betul. Coba kamu sebutin yang kerudung hitam ini namanya siapa sama makanan favoritnya apa? Namanya Kai, makanan favoritnya mie. Kai. Kalau kamu yang kerudung pink, coba sebutin yang di sebelahku namanya siapa? Namanya Nia, makanan favoritnya bakso. Oke. Sepertinya teman-teman udah pada fokus ya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Semoga tadi bisa saling kenal, bisa saling akrab lagi ya. Udah kayak kita tahu nih siapa namanya satu-satu dan makanan favoritnya apa. Siapa tahu kayak bisa gitu ya neraktir nanti lain kali satu-satu gitu. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Teman-teman di sini ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Pada belum pernah ya. Jadi kayak belum tahu nih bimbingan kelompok itu apa sih, kayak gimana gitu dan tujuannya untuk apa gitu. Nah, karena teman-teman di sini belum pada tahu bimbingan kelompok itu apa, aku izin menjelaskan dulu ya mengenai bimbingan kelompok itu apa sih, tujuannya apa, dan gimana sih prosesnya. Jadi yang kita bakal lakuin hari ini tuh namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang dimana bentuknya itu dalam format kelompok kayak kita seperti ini, kayak berkelompok gitu kan. Terus di bimbingan kelompok ini memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok. Teman-teman ada yang tahu dinamika kelompok itu apa? Oke, jadi dinamika kelompok itu yang terjadi dalam kelompok tersebut gitu. Jadi kayak dinamika kelompok itu kayak interaksi sesama kelompoknya yang ada di kelompok, terus suasana di kelompok itu seperti apa. Nah, jadi aku harapkan teman-teman nanti bisa membangun suasana yang interaktif gitu ya nanti di dalam kelompok ini gitu. Nah, dengan tujuan tuh bimbingan kelompok itu tujuannya itu untuk melatih anggota kelompoknya itu bisa lebih berani berpendapat, menyampaikan idenya atau gagasannya gitu. Nah, jadi aku juga harap teman-teman nanti bisa lebih berani ya dalam berpendapat gitu satu sama lain gitu. Nah, di bimbingan kelompok juga nih ada asas-asas yang perlu teman-teman ketahui dan pahami juga. Nah, asas-asas tersebut tuh lebih utamanya kepada asas kesukarelaan.
kan ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan lainnya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini lebih mengutamakan yaitu namanya asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu artinya teman-teman di sini sebagai anggota kelompok itu secara sukarela gitu datang ke sini dan sukarela juga untuk melakukan kegiatan pada hari ini gitu. Di bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik tugas dan topik bebas. Nah, kalau topik tugas itu topik yang bakal ditentukan oleh pemimpin kelompok. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompoknya dan teman-teman sekalian itu sebagai anggota kelompoknya ya. Nah, kalau topik bebas itu topiknya bisa ditentuin dari teman-teman yang ada di sini nanti mengusulkan apa yang bakal mau dibahas gitu topik-topiknya. Gitu teman-teman. Dari sini ada bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi diharapkan dengan adanya bimbingan kelompok ini nantinya teman-teman tuh dapat tercegah gitu atau secara pribadi teman-teman bisa mencegah hal-hal yang sekiranya bakal kita bahas tuh teman-teman bisa mencegah hal tersebut gitu, kayak masalah-masalah yang bisa kita buat pelajaran gitu agar kita tidak melakukan hal yang sama gitu. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup dimengerti? Cukup. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke teman-teman, agar kegiatannya lebih kondusif lagi, boleh jika ada barang-barang yang seperti HP atau apa boleh disimpan dulu ya. Iya. Oke, teman-teman udah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Siap. Oke, teman-teman, karena teman-teman udah memahami ya apa itu bimbingan kelompok, tujuannya dan gimana sih prosesnya. Nah, kita langsung masuk nih ke pembahasannya. Nah, di sini kita mau bahas topik tugas atau topik bebas nih teman-teman? Topik bebas. Oke, karena topik bebas yang dipilih dan mayoritas juga berada di topik bebas. Kira-kira topik bebasnya kita bakal bahas apa? Ada yang punya ide, punya saran? Oke, kamu. Tumbler tuku Anita aja, Kak. Oke, tumbler tuku Anita. Ada lagi teman-teman? Iya, itu. Oke, karena lagi viral ya sekarang. Oke, karena banyak yang tahu mungkin ya nih dan kayak banyak yang ngidein, kita bakal bahasnya tumbler tuku Mbak Anita. Oke, karena Mbak Lala ya yang tadi mengidekan awalnya kita bakal ngebahas tumbler tuku Mbak Anita. Boleh Kak Lala dijelaskan dulu gimana sih ininya sampai bisa viral sekarang gitu? Ya, jadi kan FYP di TikTok guys tentang tumbler tuku Anita. Jadi Mbak Anita ini tuh ketinggalan apa sih namanya bag gitu ya, spon bagnya yang isinya tuh ada kayak tempat minum sama tempat makan gitu. Terus dia konfirmasi lah ke si Walka yang itu kan rute Rangkas Tanah Abang. Nah, Mbak Lala ini turun di kalau nggak salah Rawabuntu ya atau di mana gitu. Kebetulan itu udah malam, terus ngonfirmasi ke Walka kalau kehilangan ketinggalan tasnya. Terus sama Walkanya dicari ternyata ada tuh tumbler tasnya. Terus pas di foto juga tuh dalamnya masih ada tumbler tuku sama yang lain-lainnya. Terus pas terus pas si Mbak Anitanya ini ngambil ke Rangkas sama suaminya, ternyata kehilangan tumbler tuku di dalam tasnya gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa tumbler pas di foto ada tapi pas diambil nggak ada gitu. Karena tadi Mbak Lala udah menceritakan nih kayak kenapa sih bisa sampai viral sekarang si tumbler tuku Mbak Anita itu ya. Yang lainnya ada yang tahu kayak atau ada yang berpendapat
menanggapi? Mau nanya kan, Oke. kalau saya kan udah terlalu ngikutin ya tentang berita itu kira-kira Mbak Lala itu kayak nanya nggak sih ke Mbak Anita ya oh, Mbak Anita ya itu dia kayak nanya nggak sih ke pegawainya maka bisa hilang atau enggak kayak sekedar nanya gitu ini tumblernya kemana atau langsung mau diviralkan gitu. Iya, jadi sebelum viral tuh Mbak Anita itu kayaknya nanya soal sama si Wakanya juga ngomong saya udah nyerahin ke pihak yang KAI apa sih namanya itu pegawai KAI-nya yang ngejaga di stasiun Rangkasnya. Terus kata coba ditanya mungkin ya, terus pas ditanya nggak ada gitu. Terus salah juga katanya sih pegawai KAI-nya karena sebelum naruh tasnya itu dia mau ngecek di dalamnya ada apa aja. Jadi sampai sekarang tuh kayak nggak tahu lah si tumblernya ini hilangnya di mana. Soalnya kalau mau ngecek CCTV juga kan banyak prosedurnya yang nggak cuma tiba-tiba ngecek. Itu harus juga pakai SKCK kayak surat kehilangan gitu. Oke guys, ada yang mau menanggapi lagi terkait dengan peristiwa Mbak Anita yang kehilangan tumblernya ini? Ayo, siapa? Aku Oke. Dengar-dengar sih berita terakhir katanya pegawai yang nemuin itunya ya, yang nemuin tasnya itu dipecat. Dengar-dengar aku gitu. Sampai dipecat gitu Iya. ya? Oh, Tapi itu isu-isunya doang. kenapa bisa gitu? Aku tahu. Cuman itu beritanya doang, tapi faktanya emang nggak dipecat, cuman ditegur doang sama atasannya gitu doang. Oh, sama si ininya pegawai yang ngecat pertama itu ya. Oh gitu. Sebenarnya kok nggak sampai dipecat? Iya, sekarang juga udah baikan Udah gitu, damai, udah damai. Tapi setahu aku pegawainya juga tuh ngechat suaminya gitu ya sama Mbak Anitanya, udah minta maaf ya, terus udah mau diganti si tumblernya, udah mau diganti tapi si suaminya ini sama Mbak Anitanya ini nggak terima, masih mau tumbler yang awalnya dia itu loh. Ya kayak gitu. Kayak apa dari pihak pegawai KAI-nya juga udah mau mencoba mengganti gitu ya, karena sebenarnya juga kan sebenarnya bukan pure kesalahan si pegawainya ya, karena kan pegawai juga nggak tahu kalau di dalam tasnya tuh ada barang apa aja gitu. Cuma dengan mungkin rasa bersalahnya dia juga karena nggak cross check lagi gitu, jadi dia berusaha untuk mengganti tumblernya tersebut. Cuma dari pihak Mbak Anita sama suaminya nggak mau menerima itu, pengennya tetap tumbler sebelumnya yang kembali gitu. Oke, ada yang mau berpendapat lagi teman-teman? Tapi katanya emang Mbak Anita dipecat juga. Mbak Anita dipecat. Ada yang Nggak tahu sih. Iya. Oh dipecat dari Suami istri kalau nggak salah dari perusahaan mereka itu setelah mendapat hujatan sudah dari netizen kan, terus dia dipecat katanya terakhir beritanya. Mungkin dari pihak perusahaan mereka juga kayak nggak mau ngambil resiko gitu ya, karena kan kayak mencemari nama baik perusahaan juga mungkin. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan informasinya terkait ini tumbler ini? Jadi kata kalian tumbler tukunya sekarang di mana? Kenapa bisa hilang gitu? kayaknya itu ada yang ambil deh, cuman orang itu kayak nggak mau ngasih tahu, soalnya kalau ngasih tahu ntar bisa jadi malu aja, jadi ya udah lo umpetin aja gitu kan. Iya. Jadi rahasia. Ada lagi? Apa mungkin sebelum dikasih seuzon ini mah dari wakannya udah nggak ada gitu pas dikasih ke pegawainya. Bisa jadi. Karena emang dari pegawai stasiunnya juga dari wakak ke yang siapa sih mas siapa ya yang nerima itu? Kasian tahu masnya, aku suka teman aku bilang aku sering lihat kan dia pulang dari Rangkas Mulia. Aku suka lihat mas itu sedih melihatnya kalau pulang dari Rangkas. Iya karena 3 bulan baru 3 bulan kerja di KAI. Terus kalian lihat nggak yang ini? Pokoknya dia tuh bikin tweet juga sih masnya kayak saya baru 3 bulan kerja gitu, mana saya
anak yatim piatu apa gitu ya, kayak kepala keluarga kata kasihan banget kalau dibaca. Iya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat lagi? Aku juga tahunya sih kayak gitu dari TikTok ya, seliweran kayak gitu. Tahunya cuman tahu sekilas aja kalau masnya itu juga kalau aku yang tahu sih masnya dipecat kan, tapi ternyata enggak ternyata gitu. Kasihan juga kan masnya. Ya terus juga sempat lewat kan ya di FYP TikTok tuh pada ada yang ngeviralin gitu struk pembelian si tumblernya itu loh, kan bilangnya kan harusnya mahal ya. Ya tapi ternyata pas dilihat si Mbak Anita ini belinya pas diskon gitu loh. Jadi Mbak Anita ini dihujat gitu gara-gara kayak iya kenapa harga segitu aja dipermasalahin gitu. Iya, 99.000 ya? Iya gitu. Dikira harga barangnya tuh jutaan gitu atau emang yang nilainya tuh emang gede gitu ya. Tapi katanya si mas pegawainya itu ya belinya harga tumbler tukunya 300.000. Tapi nggak tahu sih, aku nggak ngikutin apa sih ini tumbler tukunya harga aslinya berapa. Tapi ya udah. Gitu. Ada lagi yang mau ini? Iya, jadi sekarang viral kalau misalnya naik kereta atau pesawat pasti peringatan jangan lupa membawa tas. Iya. Jadi kayak pegawainya juga pada ini dulu ya buat isu buat penumpangnya lebih aware lagi nih sama barang-barangnya biar nanti kalau ada kehilangan nggak menyalahkan pihak. Iya gitu. Jadi dari pembahasan kita tadi, apa sih yang bisa kita ambil gitu, hikmah atau nilai apa sih yang bisa kita ambil, kita pelajari agar kita tuh bisa tercegah gitu, bisa mencegah permasalahan tadi itu tidak terjadi kepada kita gitu. Nah, di sini aku mau minta teman-teman untuk berpendapat ya satu-satu apa yang bisa kita ambil nih dari persoalan atau permasalahan Mbak Anita ini. Kayak mungkin ada yang mau berpendapat secara sukarela? Oke, kamu apa? Pendapat aku dari kejadian yang viral itu bisa kita ambil sisi positifnya ya. Jadi kalau kita punya sesuatu barang gitu ya, alangkah baiknya kita jaga dengan baik, dan di saat kita kehilangan barang gitu, kita jangan langsung buat memviralin gitu. Kita cari tahu dulu ini benar hilang atau gimana gitu agar tidak menyalahkan orang lain. Oke, aku setuju sih sama pendapatnya Nia ya terkait itu. Jadi kita harus lebih aware lagi sama apa yang kita, barang-barang yang kita miliki. Dan teman-teman ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya gitu, apa yang bisa kita ambil nih dari permasalahan yang kita bahas tadi. Oke, siapa ada? Ayo, nggak usah malu. Oke. Aku cuma berpendapat ya kayak kan maksudnya dari cerita tersebut kan yang viral itu kan itu 100% sih, itu kayak lebih besarnya salah dari si Mbak Anitanya ini kan, tapi dia kayak marah-marah ke pegawai lain, sedangkan yang salah itu Mbak Anitanya. Jadi kayak pesan buat kita sendiri aja sih itu kayak lebih hati-hati sama barang kita gitu, terus kayak lebih prihatin juga dengan barang-barang yang kita bawa gitu. Terus kayak kan kita si Mbak Anita itu kan orangnya udah dewasa gitu ya, harusnya kayak dia bisa lah gitu mengontrol emosi dia, bisa kayak menjaga image dia sebagai pegawai gitu. Soalnya kan kayak kalau misalkan apa-apa langsung diviralin gitu, itu juga kayak bisa berbalik buat diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan ternyata apa yang dia simpulkan itu tidak sama dengan keadaan gitu, itu juga kayak bisa berbalik ke diri kita sendiri gitu. Nah terus satu lagi nih, kayak kan si Mbak Anita ini kan dia ngeviralin itu sama suaminya juga ya. Nah buat kita nih yang punya, yang cewek gitu ya, kalau mau punya pasangan gitu, coba pilih pasangan yang emang emosionalnya itu kayak udah stabil gitu, biar kayak misalkan
dari kita yang lagi emosinya meledak gitu, iya kita bisa ngilangin, terus dia bisa ngademin kita juga gitu. Oke, terima kasih Kak Siti atas pendapatnya ya. Dan teman-teman lain ada yang mau berbicara, menyampaikan apa sih yang kita bisa ambil gitu dari permasalahan Mbak Anita ini? Oke. Aku. Oke. Iya kan, sekarang mah zamannya zaman viral gitu ya. Sekarang apa-apa langsung viral. Jadi hati-hati untuk memviralkan sesuatu. Jadi kan takutnya kayak kasusnya Anita ini, dia yang viralin, dia yang kena batunya juga. Jadi senjata makan tuan kan jatuhnya. Oke, terima kasih Kak Billy. Oke, ada lagi teman-teman? Ayo, kamu. Kan sebenarnya udah diomongin kan dari Nia, dari Kak Siti, Kak Yuli, semuanya kan udah, pokoknya intinya tuh kayak jangan ceroboh, tanggung jawab sama barang sendiri gitu. Udah sih. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Coba kamu, Kai. Ya. Aku setuju sih sama tadi pendapatnya Nia, terus Kak Yuli, Kak Siti, sama Sabrina juga. Kita harus waspada, kita harus kayak yang perhatiin barang-barang sendiri gitu. Toh kan itu juga salah kita sendiri, kenapa sih tadi bisa sampai ketinggalan gitu di kereta. Terus juga kan emang dari pihak lainnya juga udah memudahkan gitu, udah diambilin, terus juga udah dititipin gitu. Nah ketika hilang, ya jangan langsung kayak ini kemana gitu, langsung ngeviralin dan nuduh orang ngambil gitu. Seharusnya kan kayak dicari tahu dulu ini beneran diambil atau enggak gitu. Terus ya karena kesalahan dia kan jadi orang ikut jadi kehilangan pekerjaan, itu kan kayak hampir kehilangan pekerjaan gitu ya. Untungnya nggak jadi dipecat gitu karena emang dibela sama netizen juga kan. Ya jadi ya lebih hati-hati lagi. Oke teman-teman, terima kasih ya karena udah berpartisipasi aktif untuk kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari persoalan yang Mbak Anita ini atau permasalahan tentang tumbler tuku yang hilang ini ya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya apapun tindakan kita tuh lebih baik kita berhati-hati lagi, lebih baik kita kalau ingin bertindak sesuatu apapun itu kita lebih bisa berpikir lagi gitu konsekuensinya apa, dan untuk kita juga lebih aware lagi nih sama barang-barang yang kita miliki, jangan lebih bisa nggak ceroboh gitu tuh kayak meninggalkan barang-barang pribadi kita gitu, dan lebih bisa mengontrol emosinya lagi ya. Misalkan ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan terjadi kepada kita, tapi kita dengan tidak bisa mengelola emosi itu, kita main viralin aja atau kita main salah tuduh orang, itu kan nggak baik ya buat diri kita sendiri gitu, takut berbalik negatif juga ke diri kita sendiri. Jadi lebih bisa mengontrol emosinya lagi, bisa lebih aware kepada barang pribadinya lagi, bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Nah itu semua yang mesti kita bisa cegah, kita bisa ambil gitu untuk mencegah permasalahan seperti ini terulang kepada diri kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada bimbingan kelompok kali ini. Aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan berpartisipasi aktif pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Mohon maaf jika dari aku ada sebagai pemimpin kelompok ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada kali ini, mari kita sama-sama baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman apakah ingin di waktu yang sama seperti ini atau dipindah di lain hari? Sama saja. Oke, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita
bertemu di waktu yang sama dan tempat yang sama ya di sini. Iya. Ya, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan sebagai pemimpin kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.